Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kakak siapa? Saya Eka Putri, Dari jurusan apa kak? S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Berarti dari Fakultas Teknik ya kak? Iya. Di sini saya terima kasih dulu kak atas waktunya. Di sini saya mau mewawancarai kakak tentang lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Iya. Langsung saja ya kak ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih menurut kakak peran dan fungsi mahasiswa sebagai intelektual Islam? Menurut saya, kita sebagai mahasiswa harus bisa mempelopori perubahan moral masyarakat Indonesia di zaman modern ini. Indonesia ini kan adalah negara Islam, tapi moral dan gaya hidupnya tidak mengindikasikan sebagai Muslim. Nah, tugas kita sebagai kaum intelektual dibutuhkan untuk bisa menjadi garda terdepan dalam membawa karakter muda lainnya dalam memahami konsep Islam yang harus diimplementasikan di negeri ini. Berarti di sini kak, menurut kakak kita sebagai anak muda atau generasi yang harus berada di garda terdepan dan berakhlak baik sebagai masyarakat Muslim. Langsung saja kak ke pertanyaan yang kedua. Di sini menurut kakak tanggung jawab mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan bagaimana sih kak? Menurut saya, mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agen of change atau bisa juga kita sebut dengan agen perubahan. Mahasiswa berperan sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Berarti menurut kakak nih kesimpulannya tuh berarti mahasiswa itu sangat berperan dalam penggerak masyarakat. Selanjutnya kak, pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini bagaimana menghidupkan budaya diskusi di lingkungan kampus Muhammadiyah Banjarmasin? Jadi gimana tadi kak? Begini kak, menurut kakak nih bagaimana sih menghidupkan budaya diskusi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Kita mungkin dari meningkatkan nilai nasionalisme dulu dan juga untuk memaksimalkan peran mahasiswa sebagai akademisi. Kita bisa melihat isu-isu internasional melalui kegiatan seperti seminar, diskusi, dan pelatihan. Langsung saja kak ke pertanyaan yang kita bisa melihat isu-isu internasional melalui kegiatan seperti seminar, diskusi, dan pelatihan. Langsung saja kak ke pertanyaan yang keempat. Menurut tanggapan dari kakak nih tentang mahasiswa kupu-kupu itu kak bagaimana? Tergantung mahasiswanya, kalau misalnya dia kuliah cuma duduk atau ikut kepanitiaan cuma jadi keamanan atau mungkin gak amanah, mending pulang aja, tapi pulangnya ada manfaat seperti kerja part time atau bantu orang tua mungkin. Kalau misalkan pulang tapi tidur atau cuma nongkrong-nongkrong kada jelas, mending beraniin seperti kayak ikut proyekan sama dosen misalnya. Jadi pendapat saya tentang mahasiswa kupu-kupu adalah tergantung kepada mahasiswanya sendiri. Nah, baik, terima kasih untuk Kak Eka Putri telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga jawaban dari kakak bisa bermanfaat untuk masyarakat atau mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Anggriani dari S1 Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mewawancarai dari tugas saya Islam dan Ipteks, yaitu saya mewawancarai dari salah satu mahasiswi psikologi, yaitu saudari Rabihatun Nabilah. Di sini sudah ada saudari Rabi.
Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, adapun yang ingin saya pertanyakan ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menurut Saudari Rabi akan peran dan fungsi mahasiswa sebagai intelektual muslim? Menurut saya peran kita sebagai mahasiswa untuk intelektual muslim itu salah satunya adalah mempunyai akhlak terpuji. Kenapa? Karena akhlak terpuji itu adalah salah satu peran dan fungsi yang penting. Di era zaman sekarang ini, peran fungsi yang memiliki akhlak terpuji itu sangat minim sekali. Sangat sangat jarang gitu. Nah, sangat jarang orang-orang memiliki peran tersebut. Jadi bagaimana mahasiswa menjalankan peran-peran yang lain sedangkan peran yang hal yang penting ini saja tidak terlaksanakan. Jadi menurut saya yang paling penting dulu adalah menjalankannya peran dan fungsi dalam akhlak terpuji sebagai intelektual muslim. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan itu menurut Saudari Rabi itu seperti apa? Agent of change menurut saya itu salah satunya adalah tentang demo. Yang mana demo itu adalah peran penting sebenarnya sebagai mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi kita, aspirasi kita. Terus juga banyaknya orang yang beranggapan bahwa demo itu tidak baik. Padahal kalau kita sesuai aturan yang berlaku dan juga sesuai apa yang kita lakukan, apa yang sesuai dengan kondisi, itu sebenarnya penting bagi kita. Siapa lagi yang menyuarakan kalau bukan mahasiswa? Gitu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menghidupkan budaya diskusi di lingkungan kampus UM Banjarmasin? Pertama itu kita melakukan dengan perkumpulan hobi dulu dalam kelompok kecil. Karena kalau langsung dari kelompok besar itu menurut aku tidak efisien gitu. Kenapa? Karena dilihat dari sekarang gitu, kelompok banyaknya tuh, kelompok besar tidak ada diskusi sama sekali. Makanya gitu dengan kelompok kecilnya aja dulu, dengan teman sesama teman kita lakukanlah diskusi dulu. Baru teman kita punya teman diskusi, ajaklah temannya itu untuk diskusi sama-sama, tapi dengan catatan dengan hobi yang sama. Kenapa? Kalau tanpa hobi yang sama, bagaimana cara mendiskusikan? Oh, seperti kayak nggak ada arah untuk apa yang harus kita bahas gitu kan? Iya, betul sekali gitu. Setuju. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan mahasiswa tentang tipe mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang? Menurut saya sih nggak apa-apa kalau kuliah pulang, tergantung mahasiswanya mahasiswanya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi bagaimana mahasiswa itu, ada yang bisa bekerja gitu kan, dengan juga potensi yang bisa dia dapatkan bukan hanya dari organisasi saja, bisa juga dari luar atau dari mengikuti volunteer yang apa gitu. Tidak hanya untuk organisasi saja, banyak hal yang membuat dia untuk berkembang tuh. Tapi menurut Saudari Rabi, bagaimana tanggapan kan di setiap kampus pasti ada sebagian mahasiswi atau mahasiswa yang introvert lah bahasanya. Jadi itu tuh tanggapannya kan otomatis dia tuh kayak seolah-olah punya cara sendiri nih untuk mendapatkan wawasan yang luas. Itu bagaimana menurut Saudari Rabi? Orang introvert tuh sebenarnya banyak loh orang pikiran bagaimana dia mencari wawasan-wawasan tanpa organisasi. Salah satunya adalah komunitas online. Orang introvert tuh berpikiran kayak daripada meluangkan raganya itu pada kelompok besar yang di dunia nyata, lebih baik dia menyalurkannya di dunia online gitu. Jadinya dari situ mereka tuh bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang ada. Aku sih jujur setuju ya, karena setiap individu biasanya mempunyai cara masing-masing untuk menambah jejaring, karena menurut dia
organisasi bukan salah satu tempat dia menambah banyak relasi, nambah banyak jejaring, karena walaupun di luaran dia tuh memiliki kemungkinan bisa jadi dia nggak berorganisasi di dalam lingkup kampus, tapi bisa jadi dia berorganisasi di luar. Betul sekali. Aku setuju. Oke, nah untuk saudara Abi, sekali lagi terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai atas tugas yang diberikan. Oke, kita tutup. Sekian, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin mewawancarai teman aku dari mahasiswa UMBJM Banjarmasin. Yang pertanyaannya itu yang pertama adalah peran dan fungsi mahasiswa dalam intelektual muslim. Yang kedua, tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan seperti itu. Yang ketiga, bagaimana menghidupkan budaya diskusi di lingkungan kampus UMBJM. Yang keempat, bagaimana tanggapan mahasiswa tentang tipe mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang atau kuliah pulang seperti itu. Lanjut yang nomor 2. Oke, langsung saja aku jawabin ya Kak. Jadi apa sih tanggung jawab mahasiswa terhadap agent of change atau biasanya sering kita sebut dengan agen perubahan. Jadi menurut aku ya, sebagai mahasiswa kita tuh sangat memiliki tanggung jawab yang sangat besar terutama terhadap lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi kita tuh harus sering memberikan energi yang positif. Mungkin contohnya ya dalam teknologi, jadi kita tuh harus memberikan konten-konten yang positif, yang mengarahkan jadi lebih baik gitu. Contohnya seperti sekarang yang lagi viral itu ada kontennya Pandawara ya Kak. Nah, jadi itu tuh sangat memberikan dampak yang sangat besar, bukan hanya untuk kalangan mahasiswa, bahkan itu pun sangat berdampak terhadap anak kecil. Jadi anak kecil tersebut mengikuti kebiasaan kita yang Lanjut ke nomor 3 pertanyaannya. Oke, baik. Jadi cara menghidupkan budaya diskusi di lingkungan UMBJM ini mungkin ya dalam sebuah organisasi ya itu pasti meningkatkan komunikasi, diskusi antar mahasiswa ataupun antar siapapun itulah yang ada di sekitaran kampus. Nah, bukan itu aja, mungkin dalam waktu senggang kita ketika kelas kosong ya, jadi di saat istirahat itu kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, mungkin sambil nongkrong, sambil berdiskusi, sambil mengenal satu sama lain tentang dirinya sendiri, tentang kampus atau tentang apapun. Mungkin ini pertanyaan terakhir, bisa dijawab mungkin. Oke, jadi tanggapan aku tentang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah, jadi kupu-kupu ini ada 2 Kak. Yang pertama kuliah pulang, rebahan, tidur terus bangun kuliah lagi. Dan kedua kuliah pulang terus kerja. Jadi kalau menurut aku keduanya sih ada dampak positif dan negatifnya. Bukan berarti kuliah pulang itu nggak baik buat mahasiswa. Nah, jadi kan mungkin di luaran sana mereka bisa mengupgrade diri, terus mencari pengalaman seperti magang di luaran atau apapun itu. Mungkin pendapat aku itu aja Kak. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Jawabannya benar-benar bagus banget. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sama-sama.